Berdoa selesai. Eh, jadi sesuai kesepakatan ya, kamu nanti kerjain dulu karena apa namanya, cukup nggak ya? 20 menit atau mau 10 menit tapi separuh soal? Manut. Ya udahlah, 20 menit nggak apa-apa. Saya tak kirim dulu ya. Aduh, aku lali. Buka WA nih. Saya, Kelamaan apa enggak kalau 20 menit maksudnya? iya ya. Berarti 10 menit 25 soal ya? Ya, Oke. 10 menit 25 soal. gila sih. Eh, tapi kemarin katanya TU-nya gampang kok. Tapi yang susah Hmm, TWK-nya. Dia cuma katanya perbandingan nggak yang terlalu banyak. Sama sebenarnya sama yang tahun lalu. Terus, oh iya, bahasa Indonesia itu lumayan loh, 10 soal mm-mm. di Tentang TWK. itu tuh kayak kalimat utama terus gagasan utama gitu toh. Iya, tapi di Eki lebih ke anu ya, gagak lebih ke apa ya, paragraf semua gitu loh. Jadi bukan yang kayak mana yang kalimat yang benar menurut KBBI, kayak enggak yang kayak gitu. Jadi kayak panjang gitu loh. Jadi Nice. kayak gitu. Bisa jadi menyimpulkan juga mana yang benar. Menyimpulkan dari itu, dari paragrafnya. Nah, itu dari nomor 1 sampai nomor Wadaw. 10 gitu. Ya, Iya. itu TWK-nya. Terus katanya kalau TKP itu eh agak rumit ininya, opsinya. Ya seperti TKP sih. Ya yang TKP kita tahu ya. Agak rumit tapi pokoknya Iya. gitu. Terus kalau IPDN kan per daerah tuh, per Per rankingannya. provinsi. Ya per provinsi kan. Iya. Alhamdulillah yang 500 itu Palembang tuh Sumatera mana berarti? Bukan Jawa Tengah. Bukan Jawa Tengah, bukan. Sumatera Utara. Kok Selatan, Boy ya? Medan, Neng, itu. Kalau Selatan Utara tuh. Bentar, bentar, bentar. Iya, iya. Tak carikan dulu. Aku lupa nge-save-nya di mana. Eh, loh, kok nggak ada ya? Jangan sini deh. Listen aja. Kamu minum dulu, minum dulu. Iya, iya. Oh, ini. Kalau apa? Tata cara berpakaian waktu mau tes itu cuman kemeja putih sama itu Panjang tuh. tapi loh. Ya, Mejanya ada. panjang. Terus celananya hitam, kain. Terus jangan Mm-mm. pakai ikat pinggang. Kalau misal kegedean pakai raffia warnanya hitam. Ya, Jadi nggak boleh pakai ikat pinggang. Terus jam tangan, pokoknya apapun yang nempel tuh dilepas semua ya. Tinggal aja di rumah. iya. Terus kamu pakai ini nggak, gelang nggak? Biasanya Enggak, enggak. kadang tuh ada gelang kayak gini. Nah itu kadang kan ada yang permanen tuh, dipotong dipotong Mm-mm. di situ. Terus udah kalau pakaian itu aja. Terus berkasnya udah aman toh, KTP asli. Mm-mm.
Terus sebenarnya sebacaku itu nggak ada ya suruh bawa surat apa namanya bukti pembayaran, bukti pembayaran SKD itu loh. Ada kan kayak Iya, itunya. Nah itu buat jaga-jaga dibawa aja dalam satu satu anu gitu, satu map gitu. Tapi paling iya, mapnya juga nggak bakal kebuang kok. Wong kamu tuh nanti masuk bener-bener satu lembar aja itu loh kartu ujian, terus bukti pembayaran itu buat jaga-jaga aja, terus sama KTP, sama pensil. Tapi pensilnya nggak boleh mekanik ya. yang Pensilnya biasa. itu yang kayu itu loh. Iya, Nah itu aja. Kalau pakaian udah itu tok. Hmm, sepatu hitam, mm-mm. wes aman. Wes gitu tok kok. Kalau kertas kan dari mana Berangkatnya ya? apa? Apa? Nek jam 8 apa? Jam 8 tuh ya. Oh, Jam dari 8 jam mulai terus berangkatnya jam berapa ya? eh nek di ininya jam kamu baca nggak surat apa namanya pengumumannya itu? Registrasinya itu biasanya 1 jam. Registrasi 1 jam. Biasanya. Jadi jedanya itu 1 jam. Kalau misal kamu jam 8 itu ngerjain, ya jam berapa ya? Pokoknya hamin 1 jam itu udah dibuka gitu loh registrasinya. Berarti jam berapa? 6. Setauku tuh ya, sesi pagi itu jam 6 orang udah ini, udah apa namanya, udah kayak ribut gitu loh, udah mulai siap-siap jam 6 itu. Padahal itu hamin 2 jam kan. Mm-mm. Kayak itu hamin 90 menit kalau bisa udah sampai. Kalau bisa. Iya, Itu kan tulisannya. Tuh, berarti udah itu udah tak kirim loh. udah. Nah, pas 11 aja, pas jam 11 aja. Nanti 10 menit 11:10. Ini gampang nih kayaknya. Pas jam 6. Jam 6 berangkat. Coba deh, IPDN. Hmm. Eh, Semuanya sih sebenarnya. Suratnya kan sama, mirip. kartu peserta ujian. Udah jadwal tilok. Ini ada tanda tangan panitia sama tanda tangan peserta. Yang Oh tanda tangan enggak, panitia dikosongin. iya. Oh tanda tangan peserta juga sebenarnya yo, anu kok, ya kok, apa ya? Nggak kamu tanda tangan nih juga nggak masalah. Nanti kalau disuruh tanda tangan ya udah tanda tangan di situ aja. Mending kosong aja. Itu tuh nanti Kosong. tahu nggak tanda tangan itu tuh ketika kosong ketika kamu udah registrasi face recognition itu tuh nanti kayak panitia bakal nanya ke kamu kayak buat nge-cross check aja tanggal lahirmu berapa kayak gitu. Contoh kayak gitu. Terus misal Iya. asalmu mana kayak gitu-gitu aja Oh, gitu. Terus kalau kalau terus kayak kan KTP-mu tuh dikasih kan gitu loh. KTP-mu tuh nanti dicek sama panitia. Habis ini ya, habis dilihat apa namanya eh kartu ujiannya. Nah, terus kayak panitia tuh ngecek takutnya joki atau gimana ya kayak mm-mm. diliatin gitu secara manual. Terus kayak random jadi nggak mesti ditanya alamat alamat rumah, nggak mesti ditanya tanggal lahir, jadi kayak buat ngecek aja. Terus nanti eh, tanggal lahir gitu, terus kamu nanti jawab tuh misal bla 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 bla. Oke, oh udah sama sama paling diajak ngobrol, misal kamu asli mana mas gitu, Magelang pak gitu, oh Magelang sini sini, paling kayak gitu sebentar doang gitu. Terus Oh, habis itu nanti KTP-mu dibalikin lagi tuh. KTP-mu mm-mm. dibalikin lagi. Oh ya sebelum itu nganu deh. Kamu tuh nanti sebelum ngecek-ngecek itu barangmu bakal dikasih ke loker kan. Loker terus nanti kamu dikasih kunci. Atau enggak kalau enggak loker itu kayak ya penanda aja, penanda barang gitu loh. Gitu. Iya, Nah, baru nanti masuk ke apa namanya? Pengecekan ruang. berkas. Nah, paling Oh, enggak, nanti itu dicek dulu. Jadi ruang sterilnya itu nanti kamu bakal nunggu lama banget sebelum masuk ke ruang ujian. Masuk ke ruang ujian itu hamin berapa menit tok gitu loh, hamin 10 menitan deh.
Jadi nanti kamu misal pun datang pagi ya, datang paling awal, itu pun kamu bakal Mm-mm. lama nunggu di ruang tunggu gitu. Jadi Ayo. eh, Hmm. gimana ya? Mau nelat juga nanti takutnya mukanya susah terdeteksi. Ya Iya. kan? Mau kepagian nanti kamu capek nunggu gitu. Sampai sejam Nah. lebih soalnya. Nek kamu bener-bener awal ya registrasinya. Dan itu udah nggak megang apa-apa kan? Cuma Mm. gabut tuh kamu tengok kanan kiri gabut ngono kae. Nah, Iya. terus udah nanti kamu masuk masuk ke ruang ujian itu cuma bawa satu pensil, pensil yang kamu bawa sendiri ya. Nek misal Iya. sebenarnya kamu nggak bawa pun biasanya di PKN itu disiapin. Nanti ditanya tuh siapa yang nggak bawa gitu, siapa yang nggak bawa pensil biasanya dipinjemin biasanya. Tuh terus Hmm. kalau kalau ya buat jaga-jaga aja bawa aja sendiri gitu. Terus bukan sama KTP sama kartu ujian nanti yang dibawa masuk tuh itu. Terus nanti pas menuju ke ruangan itu tuh nanti kayak di tangga atau di pokoknya jalurnya itu tuh nanti ada panitia yang bagiin kertas kertas HVS. Bukan HVS, dia kertasnya kertas burem. Ini burem Mm-mm, tahu. burem kan. Itu satu dan nggak boleh ngambil langsung minta dua nggak boleh gitu. Iya. Tuh ya. Oh. Itu aja. Terus ya udah. Oh iya, nah, ini tahu nggak kamu nanti apa namanya mejanya itu milih sendiri apa dipilihin? Tahu nggak? Dipilihin nggak sih? Secara nggak langsung nggak dipilihin, tapi kayak diarahkan gitu loh. Diarahkan. Mm-mm. Jadi sebenarnya nih, misal kamu kamu nih kayak, aduh kok di bawah AC banget ya gitu kan? Kadang ada AC sentral gitu kan. Nek kamu kayak Iya. kayak, aduh kok di bawah AC banget. Kamu tuh bisa request sebenarnya pindah. Nek di PKN dulu aku kayak gitu. Nggak tahu nek Mm-mm. ya saya sekarang. Soalnya itu tuh nanti kayak hmm, apa ya yang mana yang kosong tuh ya udah itu yang boleh kamu duduki gitu loh kayak Bebas. nggak yang bebas sebenarnya bebas jadi kayak kamu masuk ke ruangan tuh langsung lihat aja ruangan gitu mana yang kira-kira enak gitu ya sebenarnya paling Iya. enak tuh di mana di depan. Di depan? Iya tahu nggak kenapa di depan enak Kenapa? karena ini ini subjektif ya karena kalau di depan itu nanti kamu nggak bisa lihat punya orang di depanmu lagi. Jadi kamu kayak setidaknya tuh, wah orang depan udah ngerjain banyak, udah ijo semua itu, punya aku belum. Jadi kayak setidaknya nggak bandingin gitu loh. Gitu. Iya. Tapi ya tetap bisa lihat sampingmu sih. Wong kadang ki satu meja gitu tuh dua laptop kok gitu. Oh. Mm-mm. Tapi kadang ada yang mejanya itu memanjang. Kalau BKN sih setahu meja ya dua-dua gitu. Laptop. Begitu. Nah, terus kayaknya kalau ke kamar mandi kalau waktu ujian nggak boleh deh. Kayaknya ya. Jadi Ya. sebelum sebelum ujian banget itu dan nggak boleh bawa air minum kan, kayak gitu. Mm-mm. Di waktu ruang nunggu itu kayaknya udah nggak dapet minum juga, kayaknya ya udah nggak boleh. Atau boleh ya pas waktu nunggu 1 jam itu. Tapi waktu mau masuk ke ruangan ujian kan nanti dibuang juga itu airnya. Lupa ya aku. Ya wes pokoknya kayak gitulah. Gitu. Terus habis Nek, ujian eh, gimana, Kak? Maksudnya habis langsung bisa pulang apa gimana? iya langsung bisa pulang. Kalau kamu selesai tuh bisa langsung nganu kok langsung undur diri gitu. Tapi yo mesti kita rata-rata orang ki bareng karena apa? Nggak mungkin orang nggak baru sejam gitu, baru 60 menit kok udah selesai ki nggak Iya, mungkin. nggak mungkin banget itu asli Nggak itu. mungkin makanya. Lah ya itu. Jadi yo Berarti ya yang udah nanti disiapin kertas coret. Heeh. Nanti kertas ada mop, coret-coretannya apa? mop Mau tuh apa? kayak gitu apa? Buat naruh-naruh KTP, terus Oh kartu peserta, alah. Oh alah. Betul. map. Wadah kayak map gitu. Map. Iya. Mm-mm. Oh. Ya boleh, Iya tuh. tapi nanti mapmu tuh nanti bakal nganu kok waktu kamu naruh barang tuh nanti mapmu bakal kamu masukin lagi ke tas. Jadi sampai dalam tuh mapnya nggak boleh ke bawah juga. Kalau locker itu buat naruh tas.
iya biasanya tuh ada panitia yang jaga kan. Nek misal lokernya itu nggak cukup, biasanya cuma dikasih kayak nomor di tasnya terus dijepit kak sama ini Hmm, loh, kayak gitu. kalau nggak bawa Biasanya tas, nggak apa-apa tuh. nggak apa-apa, Hmm, nggak bawa tas ya nggak apa-apa. Malah soalnya, enak toh. ya, Atau enggak, oh, Nek kamu berangkat sendiri atau ada yang nungguin, dianterin. dianterin kan? Barangmu Iya, dikasihin aja ke yang nungguin. Kalau kalau aku ya enaknya gitu. iya, Karena apa? Nanti kalau kamu naruh barang di loker, nanti antri ngambilnya itu. Pas pulang itu lah antri. iya. Berarti nggak usah pakai tas. Mm-mm, mm-mm. Tapi ya Apa pokoknya tak yang tak penting wadahi dipastikan. map gitu toh? Diwadahi apa aja. Gitu. Yang penting apa sih? Pokoknya barang-barang yang nempel di 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 tubuh itu nggak ada gitu loh. Mm-mm. Bersih bersih gitu. Bersih. Sabuk ki biasanya sing rodok cowok ki sik biasanya akeh kesita sabuk. Sabuk. Heeh. Kalau cewek kan banyak ya. Anu lah, apa kayak jepit rambut lah. Itulah ngono Iya, kayak. iya. Ya cowok kan Cuman dua enggak. itu tuh, kartu peserta ujian sama Mm-mm. KTP, terus bawa pensil. Mm-mm. Sama ini buat jaga-jaga apa sih namanya? Itu loh, bukti bayar itu loh. Ada nggak sih bukti bayar Bukti SKD? pembayaran. Itu dicetak aja. Sebenarnya itu nggak ada kan di daftarnya itu nggak ada kan. Tapi Iya. kok banyak yang nganu siapa, siapa tahu nanti dibutuhkan dicetak aja nggak Oh, ini apa-apa ada. dibawa. Ada Iya, kan? Nah itu ada. dicetak aja. KTP nggak hilang kan? Aman KTP? Enggak dong. Aman-aman. Kalau KTP-nya hilang kita pakai kakak kayaknya. Kalau KTP-nya hilang. Aman. Sik, sik, sik. Aku buka-buka. Oke. Tuh 90 menit sebelum ujian. Berarti kan kalau jam 8 ujianmu jam setengah tujuh kudu wes stay. Tapi itu nek awal banget. Kamu nanti nek setengah tujuh di situ registrasimu paling awal. Tapi nggak apa-apa sih. Rumahmu jauh nggak? Maksudnya berapa jam? 30 menit ya? Enggak lah. Oh enggak. Eh, Kan Magelang kok. Magelang. Ya biasa kan di iki Jalan Magelang iki BKN. Kalau nganu pakai mobil Oh macet ya. macet kan. Paling yo eh dibuat kira-kira 1 jam. Berarti jam berapa? Setengah 6. Enam. Heeh, setengah enam. Tuh, jangan lupa Anjir. sarapan. Jangan lupa sarapan. Aku nggak biasa sarapan nih, Kak. Waduh, lah, iso iku kok ngerjain nggak sarapan. Insya Allah. Paling kalau Serius. kalau kalau Ini sarapan jangan, tuh cuman kayak ngemil. gak apa-apa, yang penting ada yang masuk. Hmm, Mau nanti nih perutmu kosong, terus ngerjain 100 soal itu sangat-sangat menguras energi loh. 110 kunang-kunang. soal itu. Hmm, iya jangan. Itu rasa pernah sarapan sih, tapi nek sarapan mual. Nggak mual. Cuman nggak biasa wae. Tapi kalau sarapan mempengaruhi nggak tiba-tiba pengen pup terus atau mual kayak gitu kan kadang ada orang sarapan malah bikin Mm-mm. mual kalau pas Kayak mual nggak apa mules. mules ya. Mules. hmm well padahal sarapan ki penting. Nek aku tetap sarapan sih tapi sarapan ki biasanya tak jeda dari misal dari jam 8 yuk kudu jam 6 wes minimal tak isi nanti pengen misal pengen apa namanya boker yo kan ada jeda waktu itu 2 jam itu ya kan Mm-mm. gitu. Ya udah kek kerjain. Ya. Kalau aku biasanya jam 10-an. Itu mah bukan sarapan, itu udah Iya, nganu. makanya. Lah yo pas iku, kamu jam 10 keluar kan?
Makannya. Lah iya, jangan kamu jam 10 kan keluar. Terus kamu nanti, Heeh. ah, entak iku wis tenagamu. Oh, malamnya aja kalau gitu. Malam kamar yang banyak. Mm-mm. Enggak. Nah, coret aja yo. Ini Iya, tandain aja nggak apa-apa. gambar. Berarti kamu kerjain Gambar. dari jam berapa ini? Hitungnya jam berapa? Bentar, bentar. Izinkan pengeditan. Ini udah mulai ngerjain. Belum. Eh, Bentar. Ini sih. Nah. buka-buka. Jam 11.14 anu ya dimulai ya. Oke. Belum tak baca. Eh, sinkron ini. Tapi sejauh ini ya standar sih. Memang benar seperti yang aku bilang. 450 lah minimal. Hmm. Parkirannya BKN Jogja tuh di kayaknya bukan di dalam deh. Nah, 11-14. Hmm. Bentar, bentar.
Satu menit lagi. What? Hitung mundur 1 menit lagi. Ini kalau beneran di PKN waktunya udah kedip-kedip ya. Merah kedip-kedip gitu. Tet, 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 tet. Nah, wes. Berapa soal? Hah? 10. 10 soal. Heeh. 10 soal. Wah, berarti 1 menit satu ya? Iya kayak Ah, harus lebih cepat lagi. Ini kamu baca all atau sudah memakai trik yang sudah biasa kita lakukan? nganu trik. Trik. Masih lama ya? Masih udah pakai trik masih lama ya? Mm-mm. Nah, gampang nggak itu 10 soal itu? Ya ada yang nganu Ada yang membingungkan. membingungkan. Iya. Oke, cepat. Nomor satu, ini tentang lain topik apa Nomor ini satu jawabannya? itu yang aku yang C. Oke, aku tak ngontrol. Yang C ya? Betul. Ini cepet lagi. Easy. Enggak, nek bener enggak tak bahas ya. Soalnya gampang. Dua, Yang nomor dua apa tuh? Yang A aku. betul. Ini yang A. Bener. Yang nomor tiga, Yang nomor tiga yang C aku. betul. Nomor empat, Nomor empat yang apa ya? Nomor empat membingungkan deh ini. membingungkan. Tapi aku jawab D. Betul, betul. Yang D, membingungkan tapi ya. Coba kita baca sih. Ini, oh nggak tak kasih tema ya. Menunggu keputusan rapat berikutnya agar semua tindakan tetap berjalan sesuai prosedur yang formal dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang B, kata ini tuh aku nggak tahu kuncinya ya, nggak tahu masalahnya. Cuma kayak menunggu keputusan rapat berikutnya itu seolah-olah kayak nunda masalah kan, kayak gini. Iya, Terus yang B, mengabaikan informasi dan tetap bekerja berdasarkan rencana awal bagian Anda. Menyampaikan protes kepada pimpinan agar segera menggelar rapat darurat demi kepastian pembagian tugas. Yang ini masih C ya, masih oke nih. Yang D, menyesuaikan pekerjaan Anda berdasarkan informasi tidak tidak resmi ya. Ini tidak iya, resmi, tidak resmi tersebut sambil tetap mencatat dan mengomunikasikan setiap perubahan ke rekan bagian lain untuk meminimalkan kekeliruan. Sebenarnya dari semua opsi ini tuh yang paling lengkap ki ini aku nggak ini kita nggak baca soalnya ya dan ini kayak jejaring kerja. Ini jejaring kerja ki. Paling lengkap di Equity. Terus kalau yang lain iya, ki ini nggak peduli kan, yang B nggak peduli iya, tuh. Terus yang E menyusun ulang jadwal kerja bagian Anda secara mandiri ya nggak mungkin ya. Oh, ini sangat dihindari kalau kita kerja sendiri-sendiri kayak gitu tuh. Kecuali yang TIK. Kalau TIK itu memang kita harus bekerja dulu sendiri. mm, Kita harus berusaha dulu kalau TIK. Gitu. Nah, ini yang bikin bingung tuh yang C atau yang D ya? Yang iya, satu menyampaikan protes agar segera menggelar rapat darurat demi kepastian pembagian tugas. Yang satu menyesuaikan. Nah, ini kamu bingung ya. Misal kamu bingung ya, udah kamu baru bacaan ke sini kan.
Rapat koordinasi terakhir dibatalkan karena pimpinan berhalangan, sementara Anda sudah mendapatkan informasi tidak resmi dari rekan bagian bahwa ada perubahan dalam arus. Oh, ini masalahnya di sini. Rapat nih bisa batal, rapat koordinasinya batal, padahal ada sesuatu yang harus dirapatkan kan, karena ini alur teknisnya berubah kan kayak gitu. Nek, Iya, yang C menyampaikan protes kepada pimpinan. Kalau yang D menyesuaikan pekerjaan Anda berdasarkan informasi tersebut sambil tetap mencatat dan mengomunikasikan setiap perubahan. Nah, ini kan lebih jelas ya dia ya. Kalau yang D itu. Ini tuh iya, yang bikin anu ki ini sebenarnya kata-kata menyampaikan protes. Wong atasan ki wis jelas-jelas nggak bisa berhalangan lah. Mau jelas-jelas berhalangan mau kamu protes kayak gimana pun apakah menyelesaikan masalah kan juga juga gitu. Makanya ini benar. D, gitu. Oke. Yang nomor 4. oke. Nomor 5 Iya, nomor 5 tuh maksudnya. aku ini juga membingungkan. Aku Ah, jawabnya B. betul, membingungkan tapi masih bisa ya. Benar, jawabannya B, benar. Membingungkan, sebenarnya kamu tuh bisa, cuma ya lama. Masih lama sih itu. Iya, Bisa, tapi lama. Menerima situasi tersebut dan fokus menyelesaikan tugas Anda agar proyek tetap berjalan meskipun tanpa. Ini ada kata tanpa, negatif kan? iya, Terus mengajak diskusi informal dengan perwakilan divisi lain untuk menyampaikan kondisi yang terjadi dan membangun kesepemahaman agar komunikasi lebih setara. Nah, kita baca ini kan jaring kerja. Ini masih betul. Yang cek melaporkan perilaku dominan divisi lain kepada atasan agar segera dilakukan evaluasi. Nah, ini lapor-laporan. Cepu kan? mhm. Nah, kalau yang D meminta seluruh anggota tim Anda untuk lebih aktif menyelesaikan eh menyela saat ini nggak lengkap ya. Menyela ini menyela saat gitu. Nyela. Kata-kata nyela itu bagus apa enggak sih? Menyela itu Tidak, tidak. kan nggak bagus toh, negatif kan. Nah, yang E mengirimkan pesan secara terbuka di grup komunikasi tim. Grup komunikasi itu apa sih? Grup komunikasi bisa jadi ini WA, online WA. maksudnya, ya kan? Iya, Kan dihindari kan kemarin kalau dihindari, orang ya. bikin online tuh makanya ini lebih ke yang B betulnya begitu. Nah, Yang nomor 6 apa? yang nomor 6 Plan public. aku ragu-ragu jawabnya. Tapi jawabanmu apa? Jawabanku itu yang B. D, mengarahkan pasien ke petugas lain yang memiliki kemampuan bahasa yang sesuai sambil ini profesionalisme apa enggak? Hmm, Ini kan ada enggak. temanya ya, pelayanan publik kan, bukan Iya, profesionalisme. iya, Jadi kenapa kamu milih yang B? Maksudnya apa tadi memiliki kemampuan bahasa yang sesuai. Jadi kayak mungkin mikirmu karena ya biar yang lebih berkapasitas aja yang jelasin daripada kalau aku nanti malah jadinya nggak maksimal gitu ya. Kamu takutnya di situ ya. iya. Nah, padahal kalau pelayanan publik itu tuh kemarin aku bilang kalau pelayanan publik itu sebenarnya kalau kamu ketemu sama masyarakat, masalahnya sama masyarakat, dan kamu yang di situ ya mau nggak mau nggak boleh kamu lempar ke petugas yang lain selagi kamu masih bisa gitu. Mhm, Kan kayak gitu kan. Nah, iya. jadi di sini mana yang menyelesaikan dengan dirimu sendiri gitu. Kalau ini kuncinya pelayanan publik. Mana? Yang Eh, C. yang C kan, betul. Mhm. Menggunakan bahasa tubuh, gambar atau Nah, itu. aplikasi Ini penerjemah. tuh soalnya so apa? Nomor 6 itu antriannya membludak apa ya? Mana sih? Seorang Antriannya pasien baru panjang. datang Nah, antrian semakin panjang itu loh. datang dengan wajah cemas karena tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Sementara antrian semakin panjang dan beberapa pengunjung mulai protes karena pelayanan lambat ya. Oke, apa Iya. langkah? Oh, oh, iya iya iya. Oh, kamu berarti mikirnya ya karena antriannya makin panjang ya gitu kan. Heeh. Terus ya udahlah apa namanya diputuskan untuk arahkan ke yang lain aja. Tapi kalau kayak gini tuh seolah-olah kamu lempar tanggung jawab ke orang lain. Jadi Mhm. ini itu poinnya tuh biasanya 3 ya. Kalau kalau kamu lempar tanggung jawab ke orang lain tuh biasanya poinnya 3 gitu. Hmm. Kalau yang C
ya sih kesannya kayak nggak efektif kan kesannya. Nggak Tapi kan efektif, iya lama. kan, tapi kan kamu ada usaha juga nih, ada pakai bahasa tubuh, gambar, aplikasi penerjemah untuk membantu Mm-mm. pasien sambil memastikan. Nah, tapi kan ini ada kata kamu juga memastikan antrean tetap gerak loh, nggak cuma kayak kamu mengabaikan yang lain juga gitu. Nah, poin empatnya di mana ya? Nomor 6. Poin empatnya di B. Nah, Di ini baru B. B. Ini 4. Poin 4 ini. Oh, Nah, ini limanya di sini. iya, iya, Gitu. iya. Ya. Nah, yang nomor 7. Yang nomor 7 A. Bener. Ini yang gampang ya. Yang lainnya kan weh, negatif ya. Nggak membingungkan kan? Iya, Yang enggak. 8. Yang 8 ini. Aku jawabnya D. D. D ya. Iya, Mengajukan perpanjangan deadline ke pemimpin agar pekerjaan tetap dilakukan oleh tim internal. Oke, C. Nek kamu baca semuanya nggak bisa membaca masalahnya di mana? Bisa nggak meminta bantuan tim IT dari instansi lain sambil memberikan briefing singkat dan panduan tertulis agar mereka lebih cepat beradaptasi? Yang B, menunda sebagian pekerjaan. Ini menunda nggak menyelesaikan masalah ya? iya, Menunda. Yang C, membagi sisa pekerjaan ke anggota tim yang ada walaupun beban kerja meningkat drastis. Yang D, mengajukan perpanjangan deadline ke pimpinan agar pekerjaan tetap dilakukan oleh tim internal. Yang E, mengalihkan fokus ke pekerjaan yang tidak memerlukan anggota yang cuti sambil menunggu mereka kembali. Nah, ini bingung kamu antara A, C, D, E. Berarti kamu iya, baca. betul. Bingung kan? Masalahnya itu adalah berarti kalimat yang mendekati sama soal. Ada opsi untuk meminta bantuan tim IT dari tim lain, namun mereka tidak familiar dengan produk. Oke, masalahnya tinggal 2 minggu, tetapi dua anggota tim terbaik, ya, terbaik, ya, sedang cuti mendadak. Berarti ini eh, bukan berarti kalau dua tim ini nggak ada, terus nggak bisa selesai. Paham ya? Iya, Kan? Karena dia dua anggota tim terbaik sedang cuti mendadak. Itu kan masih ada tim yang lain sebenarnya. Nggak harus terbaik kan. Yang penting ini tuh konsepnya masalah ini ya, masalah proyeknya ini dalam 2 minggu ini harus selesai gitu. Dan di sini posisinya adalah apa sih? Jejaring kerja, bukan profesionalisme. di sini. Kalau profesionalisme mungkin boleh. Nanti tadi kamu yang mana ya? Ini ya, perpanjangan ya. Padahal Iya, perpanjangan ini eh dah dari kemarin ya aku bilang eh hindari kalau bisa. Meminta perpanjangan deadline itu dihindari. Kalau masalahnya itu adalah di kita. Masalahnya itu ada di SDM-nya. Bukan masalah yang benar-benar kita nih udah melakukan yang terbaik, tapi masalahnya itu tuh entah datanya tiba-tiba apa namanya ada yang baru kayak kemarin kan contohnya itu makanya boleh kita minta perpanjangan. Masalahnya ini karena tim aja sih. Tim aja dua tim terbaik ini tuh nggak ada. Imbasnya apa? Hanya di kualitas mungkin, tapi belum belum nggak berarti kalau tim terbaik ini nggak ada terus nggak selesai ya nggak? iya, Nah, berarti ini harusnya masih bisa selesai tanpa tim terbaik ini, gitu. Tapi mungkin kualitasnya kurang baik dan di situ juga nggak ditekankan kok berimbasnya kemana ya kan? Nggak ditekankan gitu loh. Jadi iya, jawaban terbaik itu ada di ini, meminta se. Kalau meminta bantuan tuh endingnya kayak lempar tanggung jawab ya jadi ya. iya, Kalau yang C membagi sisa pekerjaan ke anggota tim yang ada walaupun beban kerja meningkat drastis. Tapi ada kata ini kan kata kayak meskipun sesuatu yang bikin jadi negatif gitu loh, iya, ya kan? Kalau mengalihkan fokus ke pekerjaan yang tidak memerlukan anggota yang cuti sambil menunggu mereka kembali, lah, lah, apakah ini tuh bisa selesai kalau kayak gitu? Fokusnya nah, iya, dialihkan. Ya kan mau nggak mau tetap pekerjaan yang yang harusnya ada mereka ini tuh
ini kan harus dikerjakan kan, nggak mungkin nunggu. Nih nunggu berarti pasti lebih dari ini, lebih dari 2 minggu kalau kayak gitu. Wong Iya, kunci, tapi kuncinya tuh di sini loh, kuncinya tuh di A, meminta bantuan tim gitu. Jadi kayak iya, walaupun konsepnya tetap melempar kerjaan ya, endingnya kayak ngelempar ke tim yang lain toh, tapi kan tetap ada ini loh, ngasih briefing, ngasih briefing gitu. Jadi yang buat gantiin si tim tadi yang cuti, kita minta bantuan ini. Toh di sini kan jejaring kerja kan, bukan iya, profesionalisme itu kuncinya. Kalau profesionalisme ya mungkin aja bisa jadi yang ini, agar pekerjaan tetap dilakukan si tim internal ini, tetapi nanti konsekuensinya pekerjaannya kan jadi terlambat kalau kayak gitu. Tuh, jadi kuncinya di A. Kalau poin empatnya di mana? di C kayaknya. Di C ya, membagi sisa pekerjaan ke tim yang A. Karena ini tetap selesai dan ya terkerjakan gitu loh. Nek yang E Iya, nggak selesai, wong fokusnya yang di situ hilang kok. Yang harusnya dikerjakan malah jadi nggak terkerjakan ya kan. Poinnya 4 iya, di sini. Gitu. ya aduh, Wah, lumayan nih. lumayan ya. Ya, setidaknya, lah kamu tadi jawabnya yang D ya. D itu kita kasih poin 3 apa ya? Ini, wah, caps lock base. Ini apa? 9 apa? 9 aku yang A. Ah, teguran keras. Kayak SP ini nggak bagus BTW. Kata-kata ini tuh. Itu nggak bagus. Memberikan teguran keras kepada anggota yang tidak aktif agar mereka sadar. Sebenarnya kalau menegur tuh boleh, tapi jangan keras. Kata-kata menegur dengan keras itu tuh Mm, eh negatif. Kata-kata itu tuh. Yang B, menyampaikan kepada atasan bahwa tim tidak bisa bekerja sama dengan baik. Lapor ya, dia lapor ya. Oh, berarti di sini ini jejaring kerja, jejaring kerja ya, jejaring kerja. Oh, oh. Oke, kamu nggak baca tuh ya, yang nomor A ini kan tadi memberikan teguran keras itu yang negatif. Terus yang B, menyampaikan kepada atasan bahwa tim itu tidak bekerja dengan baik. Ada solusi nggak di sini? Lapor aja di sini. Ini lapor boleh kalau memang kita nih udah nggak bisa gitu loh. Pokoknya di anti radikalisme juga kan nggak boleh langsung lapor kan. iya, Terus pokoknya berhubungan sama jejaring kerja juga nggak boleh langsung lapor-laporan gitu. Kita lakukan yang maksimal dulu di kitanya, selesaikan sebisanya dulu. Tapi bukan kata sebisanya itu ngawur gitu ya, enggak ya. Pokoknya kita lakukan dulu apa yang bisa dilakukan gitu. iya, Edukasi lah gitu. Jadi jangan langsung lapor. Kalau yang C, membuat pembagian tugas yang lebih rinci dan mengajak rapat untuk evaluasi. Ini ada yang negatif nggak kata-katanya? Maksudnya aku nggak tahu ya masalahnya di mana. Cuma ini ada kata yang bikin dia negatif meskipun walaupun kayak gitu tanpa kayak gitu gitu loh. Kan negatif. Ada nggak yang C? nggak ada. Ada jangan jadi keep dulu. Menggantikan semua tugas anggota yang tidak aktif agar acara tetap berjalan. Ini bisa nggak ya? Berarti dari D ini aku bisa baca kemungkinan ini nih terkendala SDM karena misal SDM-nya ini nggak ada mungkin ya aku acaranya terkendala gitu loh. Iya, Hmm. Terus yang membiarkan saja nggak mungkin kata membiarkan saja ki negatif. Berarti kan antara C sama yang D. Membuat pembagian tugas yang lebih rinci dan mengajak rapat untuk evaluasi atau menggantikan semua tugas. Bisa nggak? Jadinya malah kerja mandiri kalau ini tuh. Menggantikan semua tugas yang tidak aktif, menggantikan semua tugas anggota yang tidak aktif. Tapi ini pun nggak tahu ya menggantikan dengan siapa. Dengan orang lain mm, diganti gitu atau maksudnya
ya udah kita yang selesaiin semuanya masalahnya sendiri gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya agak rada ambigu. Jadi posisinya yang benar yang C, yang nomor 5. Gitu. Kalau yang A jelas-jelas salah karena memberikan Iya, teguran keras. Kalau memang kalau ini memberikan teguran masih masih oke ya, tapi ini loh yang bikin ini yang keras tuh. Gitu. Dan ini pun mengajak rapat evaluasi kan ya, kemungkinan bakal tetap ada teguran di situ kan. Wong namanya aja eval. luas sih. Ya, include itu udah. Nomor 10. Nomor 10, C. Apa? aku Apa? yang E. Yang E. Enggak. Jauh ki. Jauh ki. Hmm. Bicarakannya dengan atasan mengenai permasalahan tersebut. Kita nggak tahu masalahnya apa. Mm-mm. Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan dan mencari solusinya. Masih lebih bagus nggak? Berdiskusi dengan rekan lain. Rekan lain. Itu aku baca soalnya atasan itu mempercayakan kepada Atasan Anda. Anda memberikan kepercayaan kepada Anda sebagai ketua tim, ya kan? Pekerjaan ini mengharuskan Anda dan tim bekerja dengan teliti, efektif, sesuai SOP. Namun dalam proses pelaksanaan, salah satu rekan kerja melakukan kesalahan serius karena tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Oke? Bagaimana Ya, sikapmu? Tadi kamu apa? Yang E, iya. menganalisis kesalahan yang telah dibuat rekan kerja tersebut. Menganalisis. Oke, berarti kamu berpikirnya ya masalahnya dia karena kamu ketua tim, ya kamu analisis gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya ketua tim pun itu nggak masalah ya, nggak masalah. Tetap harus kamu intinya sama yang lain juga buat nyelesain itu. Jadi jangan diselesaikan sendiri. Walaupun kamu ketua tim ya. Wong Ya, posisinya ini kan tim ya, tim gitu loh. Jadi kalau misal pun B ini loh berdiskusi dengan rekan-rekan dan ini kan juga mencari solusi ini bersama gitu loh. Kalau yang ini tuh yang E ini kan menganalisis kesalahannya sendiri gitu loh. mm-mm. Kamu tuh kerja sendiri kalau ini. Kerja sendiri jadinya. Jadinya kamu kerja sendiri kalau yang E itu. Terus Kalau yang dia meminta rekan kerja tersebut untuk mempertanggungjawabkan, ya ini juga kayak malah mm, nyalahin orang kalau kayak gini. Ya ya, benar, benar kalau katamu, kamu sebagai pemimpin itu harus bertanggung jawab. Anak buahmu salah ya, kamu yang harus bertanggung jawab. Kalau yang ini dia lepas tanggung jawab, yang D ini negatif ya kan. Yang C mengeluarkannya dari tim, nah nggak mungkin. Ini harusnya diperbaiki dulu, diedukasi dulu timnya. Gitu. Berarti antara A atau yang B, yang B yang B. berarti. Iya, berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan dan mencari solusinya. Gitu. Tapi ini tuh nanti tetap kamu ya yang mengambil keputusan tuh. Tapi di sini nih dia berdiskusi dulu gitu loh. Dan Mm-mm. solusinya kita obrolkan bareng-bareng gitu. Jadi tetap jawabannya yang B. Oke. Terus yang nomor 11? Oh, ini langsung. Ya, belum ya? Belum. Oh ya, udah, ayo kita baca bareng-bareng. Menghubungi ibu saya menjelaskan agar melanjutkan persiapan pengajian tanpa saya. Oh, kita baca langsung di sini profesionalisme. Profesionalisme kemungkinan nggak bisa langsung opsi, kemungkinan. Jadi kita Mm-mm. baca. Karena kesalahan saya diminta untuk lembur. Oke, kemarin lembur itu apa sih? PM ya. Lembur itu PM. PM kan. Berarti harus tetap lembur. Apapun masalahnya. Kalau yang lain
Sedangkan saya sudah berjanji membantu ibu saya menyiapkan pengajian di rumah. Ini penting atau PM? Atau mendesak juga? Penting. Penting, tapi bukan mendesak kan? Iya. Berarti ini kamu kerjakan yang lemburnya. Jawabannya itu, mana yang dia ngerjain lembur? Menghubungi ibu saya menjelaskan agar melanjutkan persiapan pengajian tanpa saya. Oke, masih masih dipilih yang lembur kan ini, ya kan? Mm-mm. Masih milih lembur, masih benar. Yang B berpura-pura sakit ya nggak mungkin. Yang C bekerja lembur karena ini masih masih milih yang bekerja lembur. Yang D meminta izin pimpinan membantu ibu saya dulu, kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Ini gimana? Ini kan jadinya malah yang PM-nya yang dikesampingkan ya kalau kayak gini. Walaupun dia positif ya, kayak kata-katanya itu realistis dia sebenarnya. Nanti balik lagi Pak ke kantor gitu. Tapi saya tak bantu ibu saya dulu. Nah, ini kan jadinya urusan pribadi yang tadi penting itu malah lebih penting daripada urusan kantor yang PM tadi, lembur di situ. Makanya ini bukan D jawabannya. Kalau yang Iya. pulang dengan diam-diam, nah tanpa seperti Salah, ini ya salah. jelas negatif. Nah, kata-kata mana yang berarti kan kita pilih yang lembur. Nah, mana yang lebih bagus? C. Bekerja apa? Yang C. Yang C. Kalau yang A, kenapa salah? Harusnya yang Yang A. A. Yang A bisa sih. Iya kan? Yang A. Jadi Iya. yang yang A ini itu benar kan? Dia tetap lembur, tetapi dia ini ada inisiatif menghubungi. Ngomong lah setidaknya. Tapi kalau yang C ini benar dia lembur, tetapi kan karena yakin bahwa ibu saya memaklumi. Jadi kesannya itu kayak langsung nggak ada komunikasi gitu loh sama ibunya. Jadi kayak ya udah nggak ada kabar. Nah takutnya kan nanti ditungguin tuh sama si ibunya. Kalau yang A ini kan ada izin gitu, ya Iya. kan? Jadi ini lebih bagus. Pokoknya TKP itu pilih jawaban yang bagus sih. Yes, kuncinya itu pilih jawaban yang bagus. Tetapi jangan yang walaupun yang sebenarnya kalau dibilang bagus-bagusan paling bagus yang D, ya nggak? Tapi D ini nggak sesuai sama Iya. konteks. Tuh. Yang nomor 12, yuk profesionalisme lagi. Menggunakan teknologi komunikasi seperti video call dan pesan instan untuk tetap berhubungan dengan keluarga secara rutin. Yang B, mengatur jadwal kunjungan berkala ke rumah agar dapat menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Membagi waktu kerja dengan efisien sehingga ada waktu khusus untuk didedikasikan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Berarti ini kemungkinan, oh iya kan profesionalisme, berarti kita harus baca ya. Iya. Anda menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme, kebutuhan emosional, tetap berhubungan dengan keluarga. Tindakan paling efektif memastikan. Nah ini kalaupun baca itu jangan benar-benar runtut gitu ya, scanning aja. Apa sih scamming? Jadi yang kira-kira penting tuh loh. Jadi kadang dari Iya. kalimat ini langsung loncat ke sini nggak apa-apa. Yang penting kamu paham. Memastikan Anda tetap produktif, oke, tanpa mengabaikan hubungan dengan keluarga. Berarti kan urusan pribadi sama urusan eh, ini Pekerjaan. pekerjaan. Tetapi di sini kan nggak dijelasin juga ya antara kita mana yang penting atau mendesak. Maksudnya kita ini lebih ke apa ya? Gimana cara bagi waktu aja, enggak sih? Ya kan? Iya. Hmm. Kalau yang A menggunakan teknologi komunikasi tetap berhubungan dengan keluarga secara rutin. Ya masih menyelesaikan masalah sih, masih menyelesaikan masalah. Yang B, mengatur jadwal kunjungan berkala ke rumah agar dapat menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Hmm, jadi yang satu nih online, yang satu offline gitu kan. Terus yang C, Iya. membagi waktu kerja dengan efisien sehingga ada waktu khusus yang didedikasikan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Nah, A, B, C ini menurutmu yang paling oke yang mana? Yang B kayak. Berkunjung pulang itu ya. Mm-mm. Kenapa yang A salah?
Yang A, Karena ya, melalui cuma video call. iya. Hmm. Oke. Terus, kenapa yang C salah? Yang C soalnya lebih ke urusan pribadi. Hmm. Enggak loh. Membagi waktu kerja dengan efisien. Tuh, efisien. Berarti waktu kerjamu nih ya kamu susun rapi gitu. Misal nggak keteteran di kerjaan dan jadi kan kerja itu tepat waktu selesai jadi kamu nggak ada tuntutan untuk menyelesaikan waktu untuk lembur dan lain sebagainya karena kesalahanmu jadi ini tuh ini loh bagus efisien kerjamu tuh kamu susun secara efisien sehingga ada waktu khusus nah waktu khusus ini ya bisa lewat video call bisa lewat nanti menyusun waktu jadwal kunjungan berkala jadi waktu khusus Mm-mm. ini menyesuaikan gitu loh gitu. Oh, Paham ya? Jadi ini iya. lebih apa namanya? Ini lebih fleksibel dan lebih bisa mencakup semua jawaban. Dia ya ya B ya bisa, ya A ya bisa gitu. Dan dia lengkap gitu. Kalau yang lainnya membentuk jaringan dukungan sosial, ya ini mah malah nyari masalah, malah nyari orang lain ya kan. Ini nanti jadinya selingkuh. Kalau yang E memanfaatkan cuti secara bijak untuk pulang dan beristirahat. Nah, ini termasuk yang C. Kalau kamu bisa nyusun waktumu kerja itu secara efisien ya di waktu-waktu oh ini mungkin pekerjaan di waktu bulan ini biasanya itu ada banyak waktu kosong kayak gitu. Ya udah ajuin cuti aja kan itu termasuk menyusun waktu kerja yang efisien juga gitu. Jadi pilih jawaban di sini pilih jawaban yang paling lengkap, paling lengkap. Pokoknya TKP itu jawaban paling malaikat gitu lah. Jejaring kerja. Mm-mm. Oke, berarti langsung kita baca soalnya. Mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan dari masing-masing instansi untuk membahas perkembangan proyek dan tantangan yang dihadapi. Oke, masih ada pertemuan rutin ya. Terus yang B, Ya, grup komunikasi online. tidak, Enggak ya. Nah, terus yang C, mengidentifikasi dan menetapkan peran serta tanggung jawab masing-masing secara jelas untuk menghindari kebingungan. Nah, ini fungsi jejaring kerja apa enggak? Ada tidak. komunikasi nggak? Nggak ada kan di sini? Nggak ada komunikasi. Yang D, mengadakan acara sosial di luar jam kerja untuk membangun hubungan personal dengan para anggota tim dari berbagai instansi. Nah, ini masih benar, masih ada hubungan membangun hubungan personal. Jadi keep dulu. Yang E, menggunakan laporan berkala untuk menginformasi semua instansi tentang kemajuan proyek. Nah, ini hanya eh, berdasarkan laporan aja. Jadi nggak ada Ya, spesifik dia hubungan tidak, memperbaiki tidak. hubungan personal gitu loh. Nah, terus mana jawabannya yang benar antara A atau yang D? Berarti kita mau kamu kalau kayak gini kamu baca atau enggak? Atau langsung aja? Ini udah pasti kamu dapat 4 atau 5 soalnya. Baca dulu. Baca, wes monggo. Dibaca itu jangan dari atas banget berarti. Wong ini tuh secara nggak langsung sebenarnya kamu udah meraba sedikit kok. Oke. Berarti kan langsung dari sini aja. Untuk memastikan kolaborasi ini berjalan lancar, efektif, tindakan apa yang dilakukan. Berarti terus kurang. Berarti Anda ditugaskan untuk bekerja sama dengan beberapa instansi lain untuk mensukseskan proyek bersama. Berarti katanya itu. Nah, gimana caranya untuk memastikan kolaborasi? Dengan instansi lain loh, instansi lain ini nganu nih, konsepnya. Kalau yang C mengidentifikasi dan menetap mana tadi yang D mengadakan acara sosial di luar jam kerja untuk membangun hubungan personal antara anggota tim dari berbagai instansi atau pertemuan rutin dengan perwakilan dari masing-masing instansi untuk membahas perkembangan proyek dan tantangan yang dihadapi. Kira-kira lebih apa ya, lebih logis yang mana gitu. Ini tuh di luar jam kerja kalau ini di luar jam kerja. Ini di luar jam Ya, kerja. Di luar jam kerja. Kalau ini kayak udah masuk ke SOP, kamu bikin pertemuan secara rutin gitu. Ya, karena itu memang bagian dari pekerjaan dan harus ada yang kolaborasi juga. Makanya poin terbaiknya itu ada ah, di A, karena dia masih efektif. ya nggak ngambil di jam luar gitu loh, di jam luar kerja gitu loh. Iya. Gitu.
Kok nggak masuk? Hmm. Yang nomor 14 dari kerja, berarti langsung membuat sebuah kelompok yang solid Kelompok yang dari sulit. orang-orang yang sepemahaman dengan saya karena kekompakan itu penting. Jadi kayak milih-milih temen nih, ya nggak? Mm-mm. Iya, Berarti negatif. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Ini masih secara keseluruhan ya dia ya, masih oke lah. Tapi kita bandingin dengan yang lainnya lagi. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar dapat memperoleh bermacam saran dan masukan. Nah, ini berarti sebenarnya B sama C ini sama, tetapi yang menjadi perbedaan adalah agarnya ini ya yang mm, menjadi beda. Yang satu ini karena biar nggak terjadi kecemburuan, yang satu untuk memperoleh segala macam saran. Nah, kira-kira bagusan yang mana? Lihat aja. aku yang E kayaknya. Yang E, yang E, kita belum baca loh sampai E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan. Oke, membuka kesempatan. Oke, benar. Bener Yang kan? D membuka kesempatan, yang D juga membuka kesempatan juga bagi siapapun yang memiliki kem oh kalau yang ini tanpa membedakan latar belakang, yang satunya nggak ada keterangannya. Berarti oke, masih okean yang ini. Tetapi kalau kita bandingkan ya, kalau B sama yang C tadi masih okean yang C ya kan? Iya, Po. Iya, karena yang satu nih agar tidak ini loh, agar tidak maksudnya B sama C. Aku nggak bandingin sama yang E. Antara B sama C. Yang Oh satu nih iya, agar tidak terjadi kecemburuan sosial gitu lah. Yang satu ini agar dapat memperoleh bermacam saran dan masukan gitu. agar itu agar. Nah, terus kamu pilih yang E ya. Iya. Aku juga sebenarnya kalau jadi kamu juga milih yang E sih. Nah, Tapi kita harus melihat fakta. Faktanya adalah kuncinya poin limanya ada di C, what the? ya kan? Itulah, ini yang empat. Oh shit. Wah, kenapa coba? Hmm. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Paling bagus kalau kataku ini yang paling oke. Tapi kenapa kuncinya yang C? Itu. Karena soal TKP itu, walaupun kita bilang ya, kalau kayak gini tuh triknya ini, kuncinya ini, pasti jawabannya ini. Nggak ada jawaban yang pasti sebenarnya di TKP itu. Kalau Tio iya jelas. Mau mau dia pakai cara apapun, penalarannya seperti apa, pasti ketemu kuncinya itu ya itu gitu. Ya kan? Mm-mm. Tuh. Kalau kita baca coba, atasan Anda menugaskan membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan, tetapi kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai macam. Oh gitu toh, nggak ada keterangan lain kan sebenarnya. Oh, mungkin. Mm-mm. Ini alasannya adalah karena kalau yang ini agak lebih pasif, mungkin ya. Dia sebenarnya lebih lebih terbuka, lebih open mind ke semuanya yang mau masuk gitu lah. Tapi kalau yang C ini kamu yang milih gitu loh. Karena kamu yang disuruh bikin tim, kayaknya dari situnya deh. Tapi aku tidak menyalahkan dirimu karena jejaring kerja harusnya kan eh ini udah ini tuh jejaring kerja sosbud yo. Jejaring kerja sosbud iki. Ya toh. Jadi tidak membeda-bedakan latar belakang. Tuh. Tapi kuncinya ternyata ada di yang C. Mungkin dari sudut pandangnya aja sih yang beda. Yang satu ini dia memilih, yang satu ini kayak, ayo siapa gitu. Siapa yang mau masuk gitu. Mungkin nek
dipikir lebih penyelesaian masalahnya. Mungkin dari situ ya. Atau yang satu langsung kamu pilih eh, dari ya internetnya nggak stabil. Tadi suaraku putus ya? Rame. Iya, Putus ya? iya. Hmm. Jadi yang saat ini tuh jadi sudut pandangnya ya. Jadi yang satu ini oprek secara semuanya, nggak ada filtrasi langsung dari kita. Kalau yang C ini bener-bener kita udah memetakan mungkin kayak gitu loh, lebih ke situnya sih. Gitu. Hmm. Yang nomor 15. Satu. Profesionalisme berarti harus kamu baca. Pada saat sedang mengerjakan sebuah penerjaan penting, Anda menemukan sebuah kejanggalan informasi yang digunakan berakibat bocornya data perusahaan. Oke, yang A menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan semua penggunaan sistem tersebut. Ini profesionalisme TIK mungkin ya. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu, oke? Jadi benar jawabannya itu menghentikan. Yang satu, Heeh. yang satu ini kamu langsung ngomong ke semuanya. Yang satu ini ya udah kamu aja dulu, tapi yang lain nggak kamu suruh. Padahal kamu ini sudah menemukan indikasi ya, indikasi kejanggalan. Berarti ada yang nggak beres toh, gitu. Resikonya adalah kalau kamu sendiri yang B ini menghentikan penggunaan sistem. Lah yang lainnya gimana? Tetap bisa bocor kalau yang lainnya nggak sama-sama berhenti kan. Iya, Tapi kalau berhenti toh, apakah akan menutup akses dari hackernya atau apa namanya sistem hackingnya? Nggak ya, gitu sebenarnya. Tapi kita lihat yang lainnya dulu. Jadi antara A sama B ya pasti lebih ke yang A. hmm, Ada effort lebih gitu loh. Kalau yang C iya, melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. Oh, malah lama nggak sih kalau kayak gini? iya, mungkin. Mungkin. Kalau yang D menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan Tidak. sistem. Ah, ya ini lambat. Ini lambat. Kalau yang E menyelesaikan pekerjaan penting tersebut, nah sama yo. Kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah tersebut. Ini juga, ini benar. Dia nanti lapor, benar dia lapor, tetapi lambat, Iya, lambat. Nah, terus jawabannya yang mana berarti? yang A Ah, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu itu. ya. Ya, Nah, tapi habis itu tetap lapor, lapor ke mana? Ke atasan gitu. Kalau yang 16 jejaring kerja langsung baca set. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Oke, masih bagus. Mengundang ahli tim untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. Gimana? Jejaring kerja itu kalau misal dia yang bermasalah harusnya itu. Kalau misal mengundang tim untuk memberikan itu endingnya kayak menyeluruh ya. Tapi kita iya, baca dulu deh. Mengundang ahli tim untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya. Yang satu ini tentang cara penggunaan teknologi. Yang satu tentang pentingnya teknologi. Oke. iya, iya, Kalau yang D mengumpulkan anggota tim membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Nah, lebih oke yang mana coba? Kan aku bilang, jaring kerja itu yang bermasalah itu yang diajak diedukasi. Gitu. Kalau yang B sama yang C ini tuh jatuhnya adalah kita mengedukasi semuanya. Misal aku mm, ini bisa membaca ya, dia ini pasti ada satu orang yang eh, apa namanya? Satu orang yang dia ini nggak kompeten mungkin ya dalam hal TI itu atau IT. Nah, kalau harusnya ya dia yang harus diajari, dia yang harus diedukasi gitu. Bukan langsung semuanya, langsung kita ngundang ahli IT terus kita adakan workshop itu terlalu berlebihan. Kalau di iya, jejar kerja tuh. Itu. Berarti ini yang paling oke yang mana? Antara yang A iya, atau yang D D, kan? Nah, iya, mengumpulkan semua anggota tim. Nah, ini mengumpulkan semua anggota tim. Terus yang satu mengumpulkan anggota tim sama, ya kan?
dan membahas permasalahan anggota tim. Kalau yang A membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Lebih ke yang mana? Anggota tim atau permasalahan? Yang D. Yang D, betul. Jawabannya lebih ke yang D. Gitu. Nomor 17, profesional sudah dibaca. Mengerjakan tugas di perpustakaan 1 jam harus selesai, oke? Berarti ini mendesak, kan? Ya, Tiba-tiba ada teman Anda menanyakan letak buku. Ini mendesak nggak letak buku itu? tidak Tidak penting-penting. penting, tapi tidak mendesak ya. Iya, Berarti dikerjakan dulu. Nah, kalau yang A, hmm, menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan saja, berarti nggak mau bantuin. ya, Ini negatif ya. Jadilah negatif malaikat negatif. TKP. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. Bantu nggak? Tidak, Nggak. tidak. Kalau yang C, tetap tempat tetap tetap di tempat duduk dan menjelaskan saja di mana letak letak buku tersebut. Benar nggak? Ini masih bantu. Iya, Ini masih bantu nih. Jadi ya kita keep dulu. Yang D, meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarkannya, menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan. Berarti ini malah pekerjaanmu yang kamu tunda. Betul nggak? betul. Nah, berarti ini salah. Berbanding terbalik. Harusnya kan kamu kerjakan dulu. Kayak gitu. Kalau yang E, mengerjakan tugas lebih dahulu, kemudian menjelaskan dengan detail di mana letak bukunya kepada teman. Nah, kira-kira yang mana? Yang C atau yang E? Yang E. Kalau yang E, berarti temenmu langsung suruh kamu nunggu sejam. Baru Heeh. selesai. Cuma nanya buku tok loh. Yang realistis loh. Realistis loh. Kalau yang C Realistis ini, yang C. iya kan, realistis yang C kan. Wong cuma nanya buku tok loh. Kamu tuh masih tetap duduk terus sambil ngerjain terus kamu kayak itu di sini gitu kan dia kelar gitu loh. Mm. Ya kan? Ya, Jadi posisinya ini adalah yang benar yang C. Ini terlalu nggak realistis loh. Mau nanya buku tok kok sampai harus kamu suruh nunggu sejam. Tapi kalau yang sampai ninggalin pekerjaan ini ya nggak yang jangan juga gitu. iya. Oh, yang 18. Oh ya, oh digabung ya. Hmm, bisa jadi loh, bisa jadi gabungan. Jadi kamu harus mikir profesionalisme sama pelayanan publik. Mm-mm. Profesionalisme itu berarti kualitas pekerjaannya, pelayanan publik berarti masyarakat kan gitu ya. Mm-mm. Nah, Tentang menjelang jam istirahat. istirahat, Anda makan siang, akan tapi bos memanggil menangani klien prioritas dan transaksi klien tersebut akan sangat berpengaruh pada model perusahaan. Apa yang kamu lakukan? Maksudnya pelayan publik di sini itu klien itu loh. Itu kan termasuk masyarakat, termasuk apa ya? Ya gimana kamu ngasih pelayanan ke kliennya itu walaupun nggak dalam bentuk masyarakat di sini. Menolak, enggak, menolak mungkin nggak? Tidak, tidak. Nggak mungkin kan? Yang B mengatakan pada bos bahwa Anda sedang dan akan segera kembali untuk melayani klien. Padahal ini tuh ini jam klien prioritas dan datangnya itu ya pada saat itu. Berarti mendesak atau enggak? Kan harus di saat itu kan. Di, Nah, kalau di yang jam istirahat. ya masalahnya di jam istirahat kan. Iya. Oke. Terus yang C meminta bantuan teman. Loh, tapi kemarin kan kita juga ada soal ya. Pas waktu kamu jam istirahat, terus kamu lihat ada orang di pelayanan, terus orang yang jaga pelayanan itu nggak ada. Terus apa yang kemarin kita lakukan? Kita tetap menyambut dan Iya, iya, mempersilahkan sambil menyambut. kamu suruh Melayani. nunggu kan. Jadi kan tetap dilayani kan, walaupun Iya, walaupun walaupun nggak bisa langsung kamu apa namanya kamu selesaikan, tapi minimal kan kamu ada penyelesaian di sini. Tetap kamu layani, nggak kamu ubar gitu. Berarti di sini dia tetap sama, harus kamu eh, ini dulu kamu ikuti bosmu itu.
Mengatakan pada bos bahwa Anda sudah memiliki janji dan akan segera. Nah, ini menolak sama aja. Menunda Hmm, kan di sini nih. Yang ini jangan. Ini sama kayak A. Kalau yang C meminta bantuan teman untuk menangani klien selama Anda pergi dan akan segera membantu. Oh, ini nyuruh teman. Jadi kayak ngasih apa ya? Lempar gitu loh. Padahal kan kamu yang berkenanan di situ ada ya, perkenaan. Ah, udah kok. Kayaknya udah. Yang D menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan janji dengan teman. Bener gak? Oh, ada janji ya di situ ya sama teman ya. Tapi kan berjanji untuk ah, makan siang. Berjanji iya, untuk masak makan siang. yang, Maksudnya nggak penting gitu loh. ya, Ya kan? Ini masih ya, benar berarti. anu, tidak mendesak. Tidak mendesak. Makan siang di kantor sambil mempersiapkan beberapa hal sambil menunggu klien. Makan siang di kantor ini masih lebih oke, tetapi kalau dibandingkan yang D, Lebih gede. masuk D, betul lebih masuk ke yang D. Gitu. Kita paskan 20. Profesionalisme. Profesionalisme. Diam saja dan mendengarkan, bos. Menggunakan teknologi sesuai kemampuan yang saya bisa. Mempelajari teknologi secara diam-diam. Kenapa harus secara diam-diam sih? Mm-mm. Setiap karyawan punya cara sendiri asalkan semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Bersama-sama dengan rekan kerja yang lain meminta bos untuk menghargai kinerja mereka. Oke. Jadi masalahnya di sini apa sih? Bos nih kayak memuji seseorang. Memuji seseorang karena menggunakan teknologi gitu loh. Wah, ini tuh orang ini gini 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 lah. Kamu sebagai orang yang profesionalisme, kamu sebagai orang yang profesional gimana? Iya, Apa? Diam saja dan mendengarkan. Bener ya? iya Bener nggak kan, sih? iya, Diam saja dan mendengarkan. Terus yang B ikut menggunakan teknologi juga sesuai dengan kemampuan yang saya bisa. Dia, anu, FOMO. FOMO, FOMO. Nah, dia FOMO. Enggak, Kamu enggak ya? aku enggak. Nah, terus yang D, setiap karyawan punya cara sendiri asalkan semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Siap, Jadi kayak ya bodo hmm, amat kan aku punya caraku sendiri Pak gitu. Nggak harus ikut-ikutan gitu. Nggak harus pakai teknologi juga. Bisa jadi gitu. Kalau yang E iya, bersama-sama dengan kerja lain meminta bos untuk menghargai kerja kinerja mereka. Ini nggak profesional sebenarnya. Ini nih kayak demo. demo ya kan, demo Mm-mm. ke atasan kan. Loh saya ini juga kerja loh Pak gitu gitu. Nggak kayak gitu tuh dihindari ya karena posisi kita sebagai profesionalisme ini kayak kita nih sebagai karyawan gitu. Gitu. Kita diciptakan Iya, sebagai karyawan yang harus mematuhi SOP perusahaan. Gitu. Jadi bos, apapun yang bos katakan benar. Jadi jawabanmu betul. yang mana? Yang D, Yang D. yang D. Oke, jawabanmu yang D ya. Sepakat? Mm. Tapi kuncinya Iya, adalah yang B. anjay. Ikut menggunakan teknologi juga sesuai dengan kemampuan yang saya bisa. Coba. Eh, Mungkin kalau dipikir dia lebih ada usaha mungkin ya, walaupun dikatakan homo, tapi nggak cuma kayak yang berpasrah diri gitu loh. Ah, Gitu. Kalau ah, berpasrah diri gitu. Yang nomor 20 perusahaan Anda mengalami penurunan finansial tahun ini. Apa yang Anda lakukan? Tetap bekerja dengan baik seperti tahun lalu. Berarti profesionalisme, kan tadi aku bilang profesionalisme itu kualitas. Kerjamu ya tetap harus meningkat loh, walaupun gimana, ya kan? iya, Kualitas yang penting. Bekerja sesuai sama kualitas. Sama yang tadi juga kalau kita sambungin ke kualitas, Ki, ya gimana cara kita meningkatkan kualitas seperti yang diagung-agungkan tadi ya, walaupun dibilang FOMO ya. mm-mm. Kualitas kan kuncinya.
Yang mana nih? Penurunan hanya terjadi di tahun ini. Tetap mendukung atasan. Sebagai karyawan, saya akan mengikuti arahan dan dari atasan ya ini. Arahan dari Yang atasan. B atau C? Mempelajari yang B atau yang C membuat strategi baru meningkatkan hasil kinerja, mempelajari hal mungkin terjadi penyebab A. Kalau aku yang B, karena dia udah di tahap membuat strategi gitu loh. Kalau yang Mm-mm. C ini hanya menganalisis masalahnya di mana, penyelesaiannya di mana nggak tahu gitu. Ini masih level 1 lah ibaratnya. Yang B ini udah sampai di tahap membuat strategi anjay. Yang nomor 21 Ya, ya. Itu apa sih? Tanya teman ada orang. profesionalisme ya. Ya, dan Teman Anda mengerjakan sebuah proyek namun di tengah teman Anda kurang bersemangat. Weh, apa yang yang kamu C atau D? yang C atau yang D? Yang C Iya. itu apa? Menyemangati teman untuk mengerjakannya. Yang D mengobrol dan mengingatkan teman akan ini makin neken ya. Makin neken ya. Mm. Makin neken temenmu ini. Mengingatkan teman akan ayo lo gitu. Eh, ini loh, kita tuh bahasnya profesionalisme. Gimana Iya. caranya itu pekerjaan itu berkualitas dan selesai tepat waktu. Hmm. Kalau yang menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat, ini bisa kalau jejaring kerja temanya. Menyemangati ya bisa kalau jejaring kerja. Mengobrol bisa jejaring kerja. Ini profesionalisme, guys. Kalau yang B ini pasif, ya kan? Cuma diamati tok pastinya. Iya. Kalau yang E ini udah di tahap mencari cara agar proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi jawabannya di sini. E, gitu. Wong, ini itu tuh Anda meminta bantuan teman Anda. Berarti kan sebenarnya bukan kerjaannya temenmu. Kamu yang minta bantuan gitu loh. Ternyata orang yang kamu mintai Oh, bantuan gitu. Ya nggak? iya. Loh. Ya kan mau nggak mau itu tanggung jawabmu endingnya. Tetap ya kamu yang harus nyelesain sendiri. Iya. Really? Bener. Oh iya, aku lupa. Ternyata di sini nggak bisa dipencet. Hmm. Menyesali perbuatan dengan bersedekah. Menasihati orang tua dan melaporkan bahwa pihak berwenang melaporkan menunggu kepastian instansi. Ini melapor-melapor nih terlalu berlebihan ya. Ya nggak sih? Ya. Oh ini cuma sampai D. Menyesali perbuatan tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Ini masalahnya apa ya? Sampai memecat PNS. Anda adalah PNS melalui jalur resmi, ya kan? Mm-mm. Belakangan ini diketahui bahwa ternyata Anda ini tidak lulus. Oh, kepalanya, kepala instansi yang kamu tuju itu tuh saudara, gitu kan. Tapi kamu Mm-mm. lebih pilih resmi, ya kan. Terus Iya. ternyata kamu nih nggak lulus, gitu kan. Padahal orang tua itu menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal sama ini Anda selalu aktif memerangi KKN kan gitu. Yo, apakah mungkin gitu kamu melaporkan orang tuamu sendiri kan ini terlalu nggak logis kan gitu. Kalau yang nah ini nggak usah dijawab iki. Kata-katanya juga aneh dan yang diajak meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang untuk bertanggung jawab. Maksudnya apa? Menyesali perbuatan dengan bersedekah dan membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. Menyesali perbuatan tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Kata-katanya nggak ada yang bagus ya. Ini benar Iya. harus menyesali perbuatan ya kan. Tetap tenang, tetapi kok ada kata karena sulit memecat Karena sulit PNS. memecat PNS.
Maksudnya kayak jadinya Nggak apa sih? nyambung. Gak nyambung kan? Ki error Mm-mm. nih kita iki soal ini. Coba yang nomor 23. Dalam perkembangan teknologi informasi di masa kini, terutama dalam dunia kerja ketika mengakses internet, utamanya Anda adalah orang yang, oke, senang memfollow akun. Nggak mungkin, negatif. Menggunakan fasilitas internet sebagai sarana untuk menghasilkan uang. Ikut bergabung dengan beberapa grup di media sosial, menjalin silaturahmi, sering membuat situs mengenai informasi membagikan dari manapun sumbernya. Ini bagus sebenarnya, tapi kok dari mana sumbernya? Jadi kan kayak nggak kredibel nanti. Bisa jadi nggak kredibel kamu share. Bisa memperoleh informasi yang dibentang lewat kolom pencarian dan hanya dengan satu kali klik. Mana yang bagus? Kalau kamu dibekali internet. Dalam perkembangan Yang E ya, internet. mau nggak mau yang E ya. Yang benar yang E tok, karena yang ini nih membagikannya dari manapun sumbernya. Ini jadinya bisa nyebar hoax kalau Ya, sumbernya nggak kredibel. Terus yang lain nih kayak nggak penting banget. Nomor 25, 24, profesionalisme meminta izin pemilik bekerja sebagai juru masak ketika sedang ramai tiba-tiba saudara meminta tolong untuk mengantarkan ke bandara. Wah, profesionalisme kamu sebagai orang yang profesionalisme bagaimana? mm-mm. Meminta izin pemilik restoran mengantarkan saudara Anda ke bandara. Wong ini nih gini loh, restoran ini loh sedang rame. Kok bisa-bisanya kamu mau izin? Logikanya di mana kan ya? Iya, Padahal ini bisa ada opsi lain. Saudaramu tuh nggak harus kamu gitu loh. Ya kan? Ada mm-mm. teknologi bernama Gojek, Grab. Kenapa nggak itu aja? Meminta izin, meminta izin, menyarankan saudara untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Ini masih oke, masih logis. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah selesai. Ini logis nggak? Dia ngejar pesawat loh. Kamu Enggak suruh berarti nggak logis. Ini malah jadinya dikasihan telat ini nanti lambat. malah Iya. terlambat. Yang meminta rekan untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai dan Anda tidak dapat mengantarkannya sendiri. Oh, kok ngelempar ke orang malah. Padahal Mm-mm. ya mending yang lebih paling realistis saja. Pakai pakai angkutan umum. Apapun itu. Ya kan? Ya, Sip. Nah, sampai pas nomor 25 deh. Nanti kita langsung lanjut ke matematika. Piu. Kamu sambil makan nggak apa-apa deh sambil makan siang. Karena kita hmm, lanjut sampai jam nek setengah kan kita tadi mulai jam 11 ya. 11, 12, 12, 13.30 pas. Berarti nanti 12.30, 13.30 sampai jam 2. Jam 2 nanti terus kamu lanjut ke Mas. benar. Ya, sudah ya. 25 deh, 25. Ya, nah, posisi terjadi pengertian pesan. Apa lagi? Di kantor Anda baru saja terjadi pergantian Yang atasan. A atau yang A kayak atau yang C ya? Ini apa asli real itu yang C? Yang kalau aslinya yang C gitu Atau realistisnya ya setelah real itu? sepekan dipimpin oleh atasan baru Anda merasakan terkesan bla 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 bla
Hmm. Nek aku sih pilih jawaban yang ngobrol aja ke atasan. Ya nggak sih? Ada nggak ngobrol ke atasan? Saya Ngobrol ke akan sampaikan atasan. gaya kepemimpinan atasan baru ke dewan direksi agar bisa dievaluasi. Laporin itu, ngelaporin Mhm. jadinya. Kalau yang B, saya akan menggalang dukungan rekan kerja lain untuk menghadapi yang C, saya akan turuti kemauan atasan baru tersebut meskipun terpaksa untuk menghindari adanya konflik di tempat kerja. Yang D, saya akan melawan, nek dilawan nggak mungkin yo. Iya, Saya akan nggak mungkin. mengajukan petisi kepada pu, pucuk pimpinan tempat saya bekerja. Saya akan sampaikan gaya kepemimpinan atasan baru di dewan direksi agar bisa dievaluasi. Hmm. Hmm. Ini tapi nggak ada ininya, nggak ada temanya. Temanya ini dia lebih ke profesionalisme atau jejaring kerjanya menurutmu? Iya, Ya kan? Berarti antara A atau yang C ya. Saya akan turuti kemauan atasan baru tersebut meskipun tapi ada kata-kata dia meskipun ini loh, meskipun terpaksa, jadinya negatif. mhm. Gitu ya udah, ya berarti yang nggak ada kalimat negatifnya aja, wes pokoknya gitu. Nanti kalau misal di soal bingung, terus eh, ad- ya itu timbang di dua kalimatnya ada yang membuat dia menjadi negatif apa enggak gitu. Pilih yang nggak ada negatif sama sekalinya. Gitu ya. Jadi di sini yang A aja gitu. Sip. Nah, ini ada lagi. Nah, bisa kamu lanjut sampai 45 soal. Nanti dikerjakan. Iya. Dari nomor berapa itu tuh? Hah? Apa? Dari nomor 26, Bang. 26 sampai 45. Berarti berapa itu? 15, 20, ya kan? Iya. 20 soal. Oke. Sip. Oke, ini TKP-nya kelar. Nah, kita lanjut ke Mhm. view. Ini tak stop dulu ya. Oke.